Untuk lebih memahami cerita video ini, silahkan klik tombol subtitle pada video ini agar bisa lebih nyaman dan mengerti dalam mengikuti alur cerita ini. Pada cerita sebelumnya, Flash yang merasa bersalah telah membunuh Darkseid sekarang menjadi dewa kematian, God of Death. Sedangkan si Shazam menjadi dewanya segala dewa, yaitu God of Gods. Di Apocalypse, Superman yang menjadi God of Strength lalu pergi ke bumi meninggalkan Luthor yang terdampar sendirian. Akhirnya dia menjadi penyelamat Apocalypse oleh sekelompok orang yang mengaku ramalan ada manusia yang akan menyelamatkan Apocalypse, dan dia menjadi dewa Apocalypse. Sementara itu, Batman yang sudah menjadi dewa pengetahuan, God of Knowledge, Grail, dan Myrna Black kembali menyusun rencana mereka setelah kematian Darkseid. Menunggu beberapa saat kemudian, Anti-Monitor akan kembali menjadi Mobius. Sedangkan para liga kali ini bersiap menghadapi pertempuran dengan sisa anggota Darkseid, Kalibak, Steppenwolf, Lashina, dan Kanto. Siap berhadapan para sisa-sisa Justice League yang selain menjadi dewa. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat lagi nih untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia ya, @DCIuindo itu namanya. Oke, terima kasih. Justice League Follow Me kedua, isu masalah yang ke-46, terbit pada tanggal 16 Desember tahun 2015 dengan judul Darkseid War Act 2 After Death Chapter 2 dengan jumlah halaman sebanyak 26 halaman. Penulis cerita oleh Geoff Johns dan digambar oleh Francis Manapul. Oke, langsung to the point aja, kita masuk ke ceritanya. Let's go. Pada halaman pertama ini kita ditampilkan oleh kebangkitan dewa baru New God, Batman the God of Knowledge, Superman God of Strength, The Flash God of Death, Shazam God of Gods, dan Lex Luthor God of Apocalypse. Narasi Wonder Woman yang menceritakan kisah seorang anak manusia yang bernama Ino yang membesarkan anak haram Zeus. Ketika Hera mengetahuinya, dia menjadi cemburu dan membuat suami Ino menjadi gila dan bunuh diri. Kemudian dia juga membuat si Ino menjadi gila dan merebus putranya sampai mati. Kemudian Hera membuat Ino waras kembali. Diliputi kesedihan, si Ino membawa tubuh anak itu ke tebing dan melemparkan dirinya dan anaknya ke tepi laut. Zeus merasa kasihan pada Ino dan mengubah Ino dan bocah itu menjadi dewa laut. Kemudian Ino sebagai dewa membantu membimbing Odysseus dalam petualangannya. Wonder Woman juga mengatakan bahwa terkadang dewa dibuat daripada dilahirkan. Di saat ini jugalah Wonder Woman menyebutkan bahwa New Gods telah lahir dan Odyssey baru akan segera dimulai. Kita melihat Wonder Woman, Cyborg, Mr. Miracle, Power Ring, dan Steve Trevor bersitegang dengan Kalibak, Kanto, Lashina, dan beberapa antek Darkseid lainnya. Di saat Kalibak bertempur dengan Wonder Woman, Kalibak berteriak, "Di mana anti-monitornya, Amazon?" dan menyerang Wonder Woman. Penjahat lebih unggul daripada orang yang baik. Sedangkan si Lashina berhadapan dengan Jessica Crusher. Inilah di saat para anak didik Darkseid dan jagoan Apocalypse bertarung melawan Justice League. Semua sibuk melayani musuh mereka masing-masing. Kanto menyerang Mr. Miracle. Terlihat Mr. Miracle terpojok oleh serangan si Kanto. Tiba-tiba si Big Barda berteleportasi ke tempat kejadian. Big Barda turut serta ikut campur dalam pertempuran. Dia sepertinya
tidak sabar untuk bertempur. Kanto mendekatinya, mengira akan membantunya. Ternyata Big Barda malah melumpuhkan si Kanto. Terlihat Steve Trevor bertanya pada Mr. Miracle, "Siapa Big Barda itu, Mr. Miracle?" Lalu si Mr. Miracle pun menjawab, "Ya, itu istriku dong." Ya, Big Barda adalah istrinya Mr. Miracle. Big Barda kemudian mengajar si Kalibak dan antek-antek Darkseid yang lainnya. Mr. Miracle mengatakan bahwa Big Barda seharusnya menghindari pertempuran ini, bahwa mereka tidak bisa dilihat secara bersamaan. Karena jika ada kabar sampai ke telinganya si Granny Katniss dan para female Furies, maka tentu saja mereka berdua akan berada dalam masalah. Akan tetapi bagi si Big Barda adalah bahwa dengan itu adalah merupakan bulan madu mereka, dan dia bertekad untuk menghabiskan bersamanya. Ya, Big Barda dan Mr. Miracle kemudian terlibat dalam hoki amandel yang serius. Wonder Woman dan Steve Trevor melihat mereka dengan gugup dan berdiri di dekat satu sama lain dan melihat ke arah yang berlawanan saat Mr. Miracle dan Big Barda berciuman. Ya, mungkin mereka ingin begitu juga lah, tapi malu-malu. Oke. Big Barda kemudian berkata, biarkan mereka, maksudnya si Granny Katniss dan female Furies ya, mencoba melakukan sesuatu tentang hal itu. Para anggota Darkseid berkumpul kembali. Terlihat Lasina mengatakan bahwa si Granny Katniss dan The Furies tidak akan pernah memaafkan Big Barda karena telah mengkhianati mereka. Barda mengatakan bahwa Darkseid sudah mati, jadi apa lagi mau diurus? Bahwa perseteruan mereka tidak perlu berlanjut, dan jika Granny Katniss dan The Furies meninggalkan Barda dan Scott free, maka mereka tentu juga akan meninggalkan Granny and The Furies sendirian. Tiba-tiba si Kalibak berteriak dengan kemarahannya bahwa dia tidak peduli dengan apa yang terjadi bagi mereka, apalagi dengan kondisi Justice League di saat ini. Tapi yang terpenting di saat ini adalah mereka harus menemukan Anti-Monitor untuk membalas dendam pada Darkseid. Dia menghampiri jasad orang tuanya sambil meratapi. Kita meluncur ke Rock of Eternity. Sedikit terlupakan dengan karakter yang satu ini, yang sedari beberapa isu tidak pernah diperlihatkan. Ya, saat ini kita melihat Metron sedang menyelinap. Tiba-tiba sebuah roh muncul di dalam salah satu cermin. Jika kalian masih ingat dengan cerita Shazam, sosok yang ada di cermin itu adalah si Francesca yang mengarahkan Billy Batson. Sosok yang di dalam cermin itu, si Francesca mengatakan bahwa Metron tidak ada apa-apanya jika tidak menggunakan kursi Mobius. Oleh karena Metron telah menukar keselamatan alam semesta untuk jiwanya sendiri. Mendengar penjelasan si Francesca, Metron merasa tidak senang dan kemudian menghancurkan cermin ajaib itu. Lalu, ya, pergi meninggalkan kepingan cermin. Di halaman selanjutnya, kita berada di lokasi yang tidak diketahui, di mana di sini ada Anti-Monitor berada dalam kepompong energi dan akan dilahirkan kembali. Grail dan ibunya, si Mirina Black, sedang sibuk menebas Shadow Demon yang ada di sekitar kepompong Anti-Monitor. Setelah itu, berdiri di dekat kepompong energi, Mirina melihat apa yang sedang dilakukan Anti-Monitor di dalam sana. Si Grail pun menjawab, ya, saat ini harap bersabar dulu, karena ini belumlah berakhir. Di halaman selanjutnya, kita akan melihat keadaan para pahlawan Justice League. Di halaman ini, narasi Wonder Woman menyatakan bahwa Crime Syndicate yang telah dikalahkan oleh Anti-Monitor datang ke dunia ini dan kemudian dikalahkan oleh Lex Luthor dalam cerita Forever Evil. Oke? Selanjutnya, di saat ini si Wonder Woman menjelaskan bahwa tentunya anggota Crime Syndicate yang masih hidup sekarang ini sudah pasti memiliki pengetahuan tentang cara melawan Anti-Monitor. Ya, mungkin saja Crime Syndicate mengetahuinya kenapa Anti-Monitor ada di bumi mereka. Kemungkinan juga mereka pasti pernah melawan Anti-Monitor ketika dia menyerang dunia mereka. Hanya saja si Owlman belum tahu di mana rimbanya sampai sekarang ini.
Steve Trevor kemudian menjelaskan bahwa si Ultraman dan Superwoman keduanya berada dikurung di penjara Belly Reef dan ditahan di level 0, yang berarti tidak ada yang bisa mengaksesnya. Jadi mereka harus membobol Belly Reef untuk berbicara dengan kedua penjahat itu. Mr. Miracle mengatakan bahwa dia bisa masuk ke mana saja. Nah, si Wonder Woman langsunglah menginstruksikan kepada si Big Barda, Mr. Miracle, Shebok, dan si Power Ring yang akan pergi ke Belly Reef, ya, agar bisa membawa kedua anggota Crime Syndicate, Ultraman dan Superwoman ke tempat ini. Akhirnya tim pahlawan itu pun kemudian berteleportasi menjauhi dari tempat kejadian. Yang tersisa hanya Wonder Woman dan Steve Trevor. Wonder Woman mengatakan bahwa dia akan menemukan sisa anggota Justice League dan lokasi anti-monitor. Di saat seperti ini, ya, tinggal mereka berdua lah, ya kan. Steve berkata, menyebutkan kalau Wonder Woman terlihat khawatir. Si tumben jadi perhatian kan gitu. Ya, si Wonder Woman pun menjawab bahwa kekhawatirannya selama ini adalah Amazonian yang memulai seluruh perang ini. Ya, oleh karena itulah Justice League sekarang ini telah terpecah. Wonder Woman lebih lanjut mengatakan bahwa dia tidak terlalu sering khawatir dan dia tidak pernah kedinginan. Walaupun terlihat kostumnya yang seksi gitu. Setelah itu mendengar apa yang dibilang si Wonder Woman, Steve mengungkapkan bahwa kemanapun Diana pergi, dia akan ikut bersamanya. Akan tetapi si Diana menjelaskan bahwa itu akan sangat berbahaya, Steve. Steve pun kemudian mengungkit hubungannya dengan si Superman dan berkata, kapan bukan untuk kita? Yang maksudnya itu bertanya apakah ini alasan Diana memilih si Superman sebagai pacarnya, kan gitu. Steve kemudian mengatakan juga bahwa si Mr. Miracle dan istrinya si Big Barda telah meningkatkan kemampuan dan bekerja sama di medan perang. Akhirnya si Wonder Woman menjawab bahwa sebenarnya dia tidak mencintai Superman. Akhirnya adegan romantis di bagian ini terungkap bahwa Wonder Woman selama ini tidak mencintai Superman. Steve mengatakan bahwa jika ini adalah akhir, maka dia ingin Diana tahu bahwa dia akan selalu. Tetapi sebelum Steve dapat menyelesaikan kata-katanya itu, dan sepertinya mereka akan bercipokan, dia diinterupsi oleh si super sialan. Ya, dialah si Superman dengan sosok yang baru. Dia berkata, "Aku mendengar ada yang menyebutkan namaku. Apa aku mengganggu?" Kemudian Superman meraih leher Steve. Dia geram dengan Steve Trevor. Selanjutnya kita melihat Batman yang merasa nyaman duduk di kursi Mobius. Sekarang kita berada di Batcave menatap Joker di layar Batcomputer. Inilah asal-usul Batman Three Joker akan terungkap. Di halaman ini juga si Mirina Black dan anaknya melihat kilauan cahaya dari kepompong yang membungkus anti-monitor. Dan juga si Wonder Woman mengkonfrontir si Superman, menjauhkan Superman dari Steve Trevor. Kita juga melihat Justice League yang sudah tiba di penjara Belly Reef dengan teleportasi. Flash dan Black Racer sedang berlari entah kemana. Begitu juga dengan Shazam terbang menjauh. Anti-monitor merasa nyaman di dalam kepompong. Ya, dia sedang menunggu waktu sempurnanya untuk kembali menjadi Mobius. Hal Jordan terbang melalui Gotham menuju Bat Signal. Kita juga melihat Lex Luthor yang sudah menjadi Dewa Apokalips yang baru dan diapit oleh para demons yang ada di belakangnya. Ya, para demons menjadi budaknya. Kita juga melihat Grail dan ibunya si Mirina Black sedang menatap kepompong energi anti-monitor. Grail mengatakan bahwa dia mengorbankan segalanya untuk kegelapan di saat ini. Grail memberitahu ibunya bahwa mereka akan mencoba menghentikan mereka. Grail
mengatakan bahwa sudah terlambat bagi Justice League untuk menghentikan semua ini. Di halaman ini juga kita melihat bola energi keluar dari kepompong energi anti-monitor. Grail mengatakan bahwa Mobius telah terpisah dari itu. Grail mengatakan bahwa kekuatan paling kuat di alam semesta sekarang adalah miliknya, karena anti-life equation ada bersama mereka. Di halaman terakhir inilah kita dapat melihat bola energi kecil mendarat di tangan Grail. Grail mengatakan bahwa senjata pamungkas ayahnya sekarang menjadi miliknya. Mirina Black bertanya kepada Grail anaknya, mengapa dia mengejar anti-life equation selama ini. Grail pun menjawab, karena kematian terlalu baik untuk Darkseid. Kita juga melihat sebuah tulisan, Grail, Dewi Anti-Life Equation. Tulis komentar kalian tentang cerita komik ini. Tekan tombol suka dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian mendapatkan update cerita selanjutnya, di mana nanti sosok aksi Mobius kembali berhadapan dengan para Justice League. Sementara Superman yang baru ini bertempur dengan Wonder Woman. Ultraman dan Superwoman kembali bergabung bersama Liga untuk menghadapi anti-monitor yang sudah menjadi Mobius. Dan ternyata cincinnya Jessica Crusher telah mempengaruhinya menjadi power ring dari Volthoom. Ya, Crime Syndicate akan kembali reuni. Untuk itu, nantikan video selanjutnya Justice League volume kedua, isu masalah yang ke-47. Oke, my friends, bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita Darkseid War ini. Subscribe bagi yang belum, ayo dukung channel ini ramai-ramai untuk subscribe agar tentunya bisa menghibur kalian semua. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah tetaplah selalu berpikir positif, jaga kesehatan teman-teman semua, dan salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time, bye.